Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Widayanti, peserta Latsar CPNS BBPK Ciloto Angkatan 5 Kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil tugas individu video monolog mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Video ini akan menyajikan penjelasan singkat mengenai Smart ASN, company profile singkat dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai asal instansi saya, serta tugas dan fungsi saya sebagai ATLM, serta penerapan nilai Smart ASN pada kinerja saya. Persaingan global saat ini sudah masuk dalam era ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan. Teknologi digital semakin banyak digunakan. Setiap aparatur sipil negara atau ASN diharapkan dapat adaptif terhadap teknologi sehingga kinerja pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Dibutuhkan literasi digital bagi ASN dalam menekankan pada kecakapan penggunaan media digital. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital saja, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan juga aman dalam penggunaan media digital. Smart ASN memiliki profil yang disiapkan untuk menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks. 8 profil tersebut adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, serta memiliki networking. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan rumah sakit khusus yang menjadi pusat rujukan nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah. Rumah sakit ini didirikan oleh Yayasan Harapan Kita dan beralamat di Jalan S. Panglimasi 8 di Jakarta Barat, serta diresmikan pada tanggal 9 November 1985. Sebagai Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional atau National Cardiovascular Center, selain menyediakan pelayanan kesehatan jantung, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita juga dikembangkan sebagai wahana pendidikan serta pelatihan dan penelitian dalam bidang kesehatan kardiovaskular. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menciptakan good corporate governance, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Salah satu wujud pelaksanaannya adalah senantiasa meningkatkan mutu layanan melalui salah satu upaya program akreditasi baik tingkat nasional maupun internasional. Akreditasi di bidang pendidikan juga dilakukan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu rumah sakit pendidikan di bidang kardiovaskular. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita memiliki visi menjadi pusat kardiovaskular berkualitas setara Asia dan misi menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan kardiovaskular berkualitas. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita memiliki tagline ASEAN Leader dan nilai budaya ICARE, yaitu singkatan dari integrity, competence, accessibility, reliability, dan excellence. Adapun tujuan dari pelayanan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diantaranya: pertama, mewujudkan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas setara rumah sakit terkemuka di Asia. Kedua, memperoleh inovasi baru di bidang kardiovaskular. Tiga, meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular. Keempat, mewujudkan lulusan peserta didik yang berkualitas. Kelima, mewujudkan kepuasan pasien, serta meningkatkan kemandirian badan layanan umum. Terdapat beberapa pelayanan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, di antaranya pelayanan unggulan, termasuk di dalamnya pelayanan vaskuler, aritmia, intervensi non-bedah, bedah jantung anak atau dewasa, external counter pulsation, dan juga pelayanan paliatif. Kemudian, terdapat pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang siap siaga dalam 24 jam, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, profesional,
dalam bidang kegawat daruratan kardiovaskuler dengan respon time di bawah 5 menit. Juga terdapat pelayanan SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang berperan dalam menanggulangi kegawat daruratan baik kasus sehari-hari ataupun bencana dengan memberikan pelayanan berbentuk evakuasi dan transportasi pasien khusus bagi pasien kardiovaskuler dengan ambulan kardiovaskuler standar atau ambulan kardiovaskuler intensif. Selain itu, terdapat pelayanan bagi rawat jalan dan juga rawat inap, serta adanya layanan penunjang lain seperti angiografi atau arteriografi, ekokardiografi, kardiovaskular MSCT, medis, apotik, laboratorium, dan juga MCU atau medical check-up. Menurut Permenpan nomor 8 tahun 2006, kerangka laboratorium kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan pada laboratorium kesehatan. Tugas pokok laboratorium adalah melakukan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi, serta biologi dan fisika. Internalisasi penerapan nilai-nilai SMART ASN dapat dilihat dalam berbagai macam tindakan. Di antaranya, yang pertama, setiap pengerjaan sampel pada pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh ATLM sesuai dengan SOP yang berlaku dan untuk menjamin hasil yang valid maka dilakukan pengendalian mutu baik secara internal maupun eksternal. Kedua, memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pasien tanpa membeda-bedakan pasien. Ketiga, selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidang kesehatan. Keempat, penggunaan sistem informasi rumah sakit dan sistem informasi laboratorium sehingga dapat terintegrasi secara langsung dengan alat dan juga divisi lain yang terkait. Kelima, melakukan pelayanan dengan prima dan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Menjalin hubungan yang baik antar rekan kerja, baik satu divisi lain, atau dengan instansi lain. ASN berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Smart ASN akan mendorong birokrasi sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.